Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. September 2023, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang transaksi jual beli barang melalui social commerce yang kebanyakan adalah produk impor. Sebab agresivitas platform e-commerce dan social commerce asing seperti TikTok Shop memberi dampak buruk bagi pertumbuhan UMKM di dalam negeri. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik mengatur pelarangan transaksi langsung kepada pembeli. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan media sosial hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa seperti halnya media jenis lain seperti televisi atau radio. Agresivitas platform e-commerce dan social commerce asing seperti TikTok Shop memberi dampak buruk bagi pertumbuhan UMKM di dalam negeri. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Heru Sutadi selaku pengamat ekonomi digital. Saya akan sapa langsung. Selamat siang, Pak Heru. Apa kabar? Sehat? Selamat siang, Mas Akbar. Sehat Mas Akbar ya? Alhamdulillah sehat. Pak Heru, saya ingin Anda menanggapi hal ini. Apakah benar revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha merupakan langkah pemerintah untuk menjaga UMKM dalam negeri? Pendapat Anda? Ya, jadi revisi peraturan Menteri Perdagangan ini merupakan satu hal yang wajar ya, karena dengan perkembangan teknologi, model bisnis juga berubah. Kalau dulu mungkin media sosial, digunakan media sosial, e-commerce, tapi sekarang sudah mulai campur aduk juga nih, sehingga memang ya kita juga harus mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan, baik terhadap perdagangan online sejenis gitu ya, karena kan sekarang selain misalnya TikTok Shop kan juga udah ada nih toko orange, toko hijau, toko biru, toko merah gitu ya, yang juga ya mungkin harus sama nih kompetisinya. Selain itu juga kita bicara bagaimana misalnya juga toko-toko yang offline nih. Ya sekarang kan memang terjadi kunjungan ke pasar-pasar utama di Jakarta misal gitu, ini kan agak berkurang gitu. Sehingga juga memang ini harus dicari juga penyebabnya. Selain itu memang kalau kita melihat bahwa bisnis e-commerce di Indonesia ini kan juga harus melibatkan UMKM nih, karena betapapun UMKM ini kan menjadi sokok guru ekonomi Indonesia ya. Tahun 98 ketika kita krisis, kemudian juga masa pandemi kemarin, untung UMKM Indonesia terus bergerak gitu ya, sehingga juga kita bisa sampai selamat sampai saat ini gitu. Sehingga memang hal-hal seperti itulah yang menjadi dasar pemikiran memang kenapa kemudian dibutuhkan satu pengaturan baru dari peraturan Menteri Perdagangan agar memang ada keseimbangan online existing dengan online yang social commerce dengan offline gitu ya. Dan tentunya juga sisi lain sebenarnya ada juga masalah perlindungan data. Oke, baik. Bicara soal social commerce, ada yang berpendapat bahwasannya ini justru membantu UMKM untuk menyentuh ruang-ruang digital begitu, sehingga UMKM dapat lebih berkembang. Dan juga perlu dipikirkan jika ini nanti dilarang, apakah bagaimana nasib para pelaku UMKM digital dan juga bagaimana para nasib afiliatornya juga begitu. Tanggapan Anda, Pak? Ya sebenarnya seperti social commerce ini tidak dilarang ya, sepanjang nanti mereka bikin platform terpisah dari media sosial. Jadi platform seperti misalnya tadi toko orange, toko biru, toko hijau segala macam, toh mereka juga bisa memberikan layanan e-commerce gitu ya. Karena betapapun ada pengaturan yang berbeda untuk e-commerce di Indonesia. Kalau sosial media kan ya paling kita bicara tentang bagaimana mereka menjaga platform dari hoax gitu ya, ujaran kebencian, mengandung muatan pornografi segala macam. Tapi kalau kita bicara e-commerce ini ada aturan yang lebih tegas dan rinci ya sebenarnya di Indonesia ya. Misalnya mereka harus memiliki badan usaha tetap di Indonesia. Kenapa? Karena ada urusan dengan perpajakan juga nih. Perpajakan, kemudian juga ketika kita bicara tentang e-commerce kan ada konsumen ya. Nah kalau mereka nggak memiliki badan usaha tetap atau perusahaan di Indonesia gitu ya, nanti kalau konsumen komplain kemana gitu kan susah. Kalau kita ngadunya ke perorangan kan susah, harus ke perusahaan platform tersebut gitu ya. Alamatnya jelas, kemudian juga bagaimana juga mereka menapis konten-konten yang tidak baik ya.
Katakanlah pernah kan suatu masa kita dulu ya ada orang jual bayi gitu ya di e-commerce kan, ini harus tanggung jawab renteng juga si platform. Kemudian juga platform itu kan juga bisa jadi mereka nanti akan jual obat ya. Dan obat itu nggak semuanya kan bebas gitu. Ada obat yang harus resep dokter. Kalau sekarang di platform e-commerce kita harus melampirkan resep gitu agar memang kita bisa beli obat yang mungkin diresepkan gitu ya. Nah, nanti seperti apa pertanggungjawabannya gitu. Kalau misalnya social commerce ini dibedakan dengan e-commerce gitu ya. Dan tentunya kalau ada kekhawatiran juga tadi masalah data ya, data yang campur aduk segala macam, karena memang nggak boleh data itu hanya bisa diproses atau dimanfaatkan untuk layanan yang sebenarnya layanan yang pertama dilanggani gitu. Jadi kalau sosial media ya sebenarnya data itu hanya dipakai untuk sosial media. Tapi kan sekarang sosial media dicampur dengan e-commerce-nya, dicampur dengan pembayarannya, ya sehingga memang dikhawatirkan ya. Kalau banyak negara kan sekarang mengkhawatirkan keberadaan TikTok nih misalnya ya. Ada banyak negara melakukan ban gitu ya, memblokir. Ya untung Indonesia enggak lah, Indonesia nggak memblokir TikTok, nggak memblokir juga TikTok Shop, hanya nanti minta dipisahkan aja gitu ya. Tapi memang di banyak negara ini ada kekhawatiran bahwa data-data ini diolah kemudian nanti dipergunakan oleh ya mungkin negara yang bersangkutan juga untuk mengirimkan produk-produk ke Indonesia gitu. Jadi yang dikhawatirkan itu serangan produk-produk dari luar juga gitu. Tapi kalau UMKM kan sekarang di toko-toko itu di platform marketplace e-commerce kan tetap ada gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya mereka. Artinya sangat seserius itu begitu Pak, sampai dengan mengancam kedaulatan terkait pemberian informasi data pribadi. Ya kalau memang alasannya banyak lah gitu. Tadi seperti saya sampaikan, tapi memang juga di berbagai belahan dunia ada kekhawatiran seperti itu. Karena ya memang algoritmanya ini yang kita nggak bisa tahu gitu ya. Dan banyak negara juga sudah meminta algoritma dari TikTok gitu ya, itu tidak diberikan gitu. Sehingga kita nggak tahu datanya diapakan, diprosesnya seperti apa. Karena ada ketentuan, kita udah punya undang-undang perlindungan data pribadi ya. Jadi semua data yang dibuat di Indonesia, ditransaksikan di Indonesia, kemudian dimiliki oleh orang Indonesia, nggak boleh serta-merta kemudian diboyong ke negara lain gitu ya, untuk diproses segala macam. Karena dengan data itu kan, data kan new currency ya, jadi mata uang baru itu data gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana orang Indonesia itu sukanya apa, bukunya apa, beli fashionnya berapa, duitnya segala macam, mereknya apa, itu bisa ketahuan gitu ya. Sehingga memang ya ada upaya banyak negara juga untuk berhati-hati gitu ya. Mungkin saya pikir juga ya kita mewaspadai lah, tapi ya memang ini merupakan langkah jalan tengah ya. Kita mewaspadai juga, tapi nggak terlalu ketat lah, tapi tetap memberikan ruang sepanjang mereka dipisahkan ya, antara yang media sosial dengan e-commerce. Baik. Menteri Komunikasi Menkominfo begitu Budi Ari menyebutkan bahwasannya dukungan larangan social commerce ini untuk menciptakan keadilan begitu, sehingga tidak ada harga yang signifikan berbeda baik secara penjualan secara daring maupun tidak. Tanggapan Anda? Ya memang kalau harga itu kan variatif ya, terutama misalnya di toko-toko yang ada sekarang. Kita kan bisa memilih ya, itu kan buah dari kompetisi. Jadi kita bisa memilih barang yang mana, yang sesuai dengan kantong kita, kualitasnya juga yang kita inginkan gitu ya. Tapi memang diakui atau tidak tuh mayoritas produk dari luar ini membanjiri pasar Indonesia. Nah ini yang kita khawatirkan juga. Karena apa? Karena ekonomi digital Indonesia itu akan berkembang, akan mendapatkan manfaat yang optimal bila mana produk itu produk Indonesia gitu ya. Nah ini yang mungkin juga sedang didorong pemerintah. Oke lah, nggak produk Indonesia 100%, tapi paling tidak ada keberpihakan lah untuk menjual produk-produk Indonesia gitu ya, dengan tingkat kandungan dalam negeri yang cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi memang salah satu masalah membanjirnya produk-produk import ini juga harus jelas. Kemudian juga memang ada perbedaan harga itu karena kalau kita lihat platform e-commerce sekarang ini kan juga ada pajak ya yang dipungut dari Kementerian Keuangan, Ditjen Perpajakan ya. Nah kalau di sekarang ini kan di TikTok Shop misal gitu, ini kan nggak ada pajak gitu. Sehingga memang ini ada perbedaan harga. Apalagi kalau misalnya produk itu dari luar ya, kan kita tidak bisa memungkiri juga ya, mungkin juga ada insentif gitu, atau ada dukungan dari negara. Karena saya pernah beli produk ya dari luar negeri misal gitu ya, di salah satu platform itu bebas ongkir gitu loh. Nah ini kan juga cukup menarik ya, kalau misalnya platform tersebut
membebaskan biaya ongkos kirimnya gitu ya. Ini kan cukup besar gitu ya. Sementara di Indonesia ya sekarang udah bebas ongkir udah mulai jarang. Apalagi yang jauh-jauh di luar pulau gitu ini pasti kena ongkos kirim. Nah ini di luar bukan hanya luar pulau, luar negara jauh lagi. Nah, memang kan ada insentif kayak gitu ya. Nah ini yang memang juga merupakan hal yang ya tentu memang kualitas produk kan juga bisa kita bandingkan sih. Nggak semua yang dari luar negeri murah itu bagus. Saya juga beli beberapa produk ya ternyata mungkin 2-3 hari juga rusak. Kemudian ada juga yang tidak memiliki manual bahasa Indonesia, sehingga ini gimana makainya gitu ya. Saya beli jam ini gimana ngubah-ngubahnya dari detik jam tanggalnya itu agak bingung juga gitu loh. Jadi ya inilah apa namanya ya sebisa mungkin memang ada kontrol juga untuk masuknya produk-produk dari luar ke Indonesia gitu. Ada pembatasan, kita tidak melarang adanya import untuk produk yang Indonesia tidak buat, tapi memang harus ada pembatasan. Nilainya adalah mendorong agar tidak ada perbedaan harga yang secara signifikan. Saya ingin Anda menjelaskan kondisi saat ini, apakah ketika datang masyarakat merubah pola membeli di sosial e-commerce, apakah sebegitu signifikannya sehingga merubah pola masyarakat termasuk ekonomi yang ada di penjualan begitu, UMKM baik secara langsung ataupun di daring. Saya ingin Anda menjawab ini, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih membahas seputar larangan sosial commerce bersama Heru Sutadi, pengamat ekonomi digital. Pak Heru? Kembali kita membahas seputar larangan sosial commerce begitu. Apakah semenjak datangnya kebiasaan baru masyarakat membeli di media sosial, berjualan di media sosial, bagaimana keadaan ekonomi khususnya di para pedagang, Pak Heru? Ya memang sejak pandemi kan sebenarnya pasar kita itu memang agak kurang dikunjungi gitu ya, karena kan orang lebih berbelanja secara online. Dan memang dengan gempuran misalnya social commerce, belanja online ini juga makin meningkat gitu ya, sehingga memang perlu ada inilah bagaimana kita juga tetap menjaga keseimbangan bahwa pasar yang offline harus tetap jalan, yang online juga tetap jalan. Sambil juga kita perbaiki lah kenapa pasar offline itu, pasar-pasar kita sekarang mungkin banyak yang sepi, termasuk juga mal-mal, apakah biaya retribusi ataukah biaya sewanya, termasuk juga tentunya dengan perkembangan ekonomi digital seperti sekarang ini, mau tidak mau kan UMKM atau pedagang pasar juga harus go digital gitu loh. Nah kan kita punya 65 juta UMKM gitu ya, termasuk 21 juta pedagang pasar sebenarnya. Jadi memang kita harapkan ini juga mereka diedukasi, didampingi agar mereka juga bisa ke digital gitu, memasarkan produknya secara digital, agar juga mereka nggak tertinggal dari perkembangan teknologi, dan juga pasarnya juga menjadi kian luas gitu ya. Kan kalau kita bicara pasar itu mungkin yang membeli itu kan ya daerah-daerah situ lah gitu ya, mungkin Jakarta, tapi ketika kita bicara digital gitu kan, ini artinya kita ada di Jakarta atau di Surabaya atau di Medan, pasar kita seluruh Indonesia gitu, yang tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat wilayah gitu ya. Dan memang ini perkembangan baru yang menarik kita cermati, dan tentunya kita harapkan ya semua inilah bisa hidup gitu ya. No one left behind, artinya jangan ada yang tertinggal nih dari perkembangan ekonomi digital gitu loh. Agar ya semuanya memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Baik. Tapi Kominfo berpendapat ingin mengembalikan fungsinya kembali sosial media begitu. Di balik itu seperti tadi Pak Heru bilang, ini membantu para pelaku UMKM untuk menyentuh pembeli secara luas begitu. Dan di sisi lain, pola ini kan sudah terbentuk Pak Heru. Apakah kita bisa membendungnya? Ya masalah membendung atau tidak ya masalah kebiasaan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang biasanya orang sambil melihat yang joget-joget atau nyanyi-nyanyi atau yang iseng-iseng di TikTok gitu ya. Kemudian sambil berbelanja gitu ya. Ini nanti mungkin harus mengklik satu aplikasi tersendiri gitu ya. Ini masalah kebiasaan aja toh. Yang penting itu adalah bahwa nanti platformnya kan tidak ditutup, tapi tetap bisa memberikan layanan, dan ya kita harapkan juga menjadi dukungan juga bagi
UMKM, bagi ekonomi digital Indonesia gitu ya. Karena kalau misalnya bagi perusahaan sekelas TikTok tentu nggak sulit lah bikin aplikasi baru yang terpisah gitu ya. Karena kan mereka orangnya jago-jago juga nih. Tapi itu memang masalah sosial media ini kan memang merupakan hal yang unik gitu ya. Ya selama ini kan juga kita selama ini juga susah untuk mengawasi gitu ya. Untuk mengawasi kontennya udah susah, apalagi kalau misalnya ditambah mereka menggunakannya untuk berdagang atau apa gitu. Kalau kita melihat misalnya Instagram gitu ya, mereka kan bisa di dalamnya ada orang dagang, tapi ketika dia ini hanya semacam iklan. Jadi ketika kita klik dia akan di divert gitu ya, dipindahkan ke mungkin aplikasi tadi, aplikasi toko hijau, toko oranye gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya tawaran pelatihan atau apa itu biasanya juga bisa, tapi mereka tidak berjualan secara langsung gitu ya. Tapi memang aturan ini juga kalau misalnya ada sosial media yang juga melakukan jualan secara langsung ya tentu harus sama perlakuannya ya, jangan hanya mungkin nanti karena TikTok ada TikTok Shop, tapi semua harus sama gitu agar ya nggak ada pilih kasih lah gitu ya. Tapi kan Pak Heru ini kan generasi zaman sekarang seperti yang tadi Pak Heru bilang, lagi asik-asik kita lihat berbagai postingan begitu, wah ada social commerce yang berjualan juga, menarik juga. Pola ini susah untuk dibendung dan rencananya akan dilakukan bagaimana social commerce ini harus menciptakan atau mengurus surat izin usaha begitu. Apakah ini akan membuat jalannya lebih teratur atau malah menimbulkan potensi-potensi yang merugikan? Ya di Indonesia beruntung sekali kita sekarang memiliki OSS ya, Online Single Submission, di mana ini semua bisa dilakukan secara online dan ya sejak pemerintahan Pak Jokowi kemarin kan memang ada upaya percepatan untuk perizinan. Dan untuk e-commerce ini sebenarnya nggak sulit kalau kita lihat ya, karena sebagai penyelenggara sistem elektronik mereka cukup kalau misalnya ke Kominfo cukup daftar aja gitu ya. Ya daftar perusahaan saya namanya ini, kantornya ini, penanggung jawabnya siapa gitu ya. Itu aja sih gitu ya. Tapi memang nanti akan ada ya hak dan kewajibannya akan melekat tentunya gitu ya. Berdasarkan hukum yang ada di Indonesia gitu. Sekarang ini kan tapi Pak Heru, juga kenapa aja kenapa paradigmanya tidak dibalik saja? Kenapa pemerintah tidak menyiapkan pelaku UMKM yang sampai dengan saat ini belum siap masuk ke daerah digital begitu? Apakah kebijakan ini adalah bentuk pemerintah gagal dalam mengelola UMKM lain untuk go digital? Ya itu memang di satu sisi ya, bahwa UMKM kita juga agak terlambat di go digitalkan gitu ya. Jadi tadi ada 65 juta UMKM, baru 25 juta mungkin gitu ya. Jadi masih ada 40 juta yang belum go digital. Ya memang ini satu PR tersendiri gitu ya. Tapi di sisi lain juga memang harus ada perlakuan yang sama juga nih. Ada platform e-commerce yang hak dan kewajibannya itu sangat tegas, sangat rinci gitu ya. Sementara ada social commerce yang mungkin agak ya semacam tidak ada yang bisa ngawasin gitu ya. Hak dan kewajibannya tidak jelas gitu. Sehingga memang kalau ada perlakuan yang sama ya tentu ini bagi industri e-commerce di Indonesia juga sebagai sebuah kompetisi yang sehat sebenarnya seperti itu. Sepanjang memang kalau saya sendiri memang mengusulkan ya ini jangan dilarang, tapi kemudian dibuat satu platform sendiri. Tapi memang tadi harus ada dukungan terhadap produk Indonesia. Kemudian juga harus ada pertanggungjawabannya jika produk-produk yang dijual itu mungkin bermasalah terhadap customer, ada produk-produk yang mungkin membahayakan apa. Jadi juga yang seperti dilakukan e-commerce seperti dalam waktu beberapa tahun terakhir ini. Berarti langkah pemerintah, apakah Anda setuju nih ada yang memberikan statement seperti ini, larangan social commerce merupakan langkah preventif pemerintah yang sifatnya hanya sementara, belum tentu juga dapat melindungi UMKM atau usaha kecil mikro ke depannya? Jadi ini menjadi bagian dari, kalau saya melihat ini menjadi bagian dari upaya untuk menyeimbangkan kompetisi gitu ya. Kompetisi antara yang offline dengan online, kemudian juga yang online yang memang sudah di platform dengan yang di social commerce gitu. Jadi memang ini merupakan upaya ke sana gitu ya. Sementara kalau misalnya tadi kita masalah UMKM ya tentu juga ya mereka harus diberdayakan nih, didampingi, diberikan bantuan apa gitu ya. Tapi paling tidak ini harus ada keberpihakan juga, karena kalau ketika sebuah negara tidak ada keberpihakannya tentu
Karena betapapun ekonomi digital itu kan dikatakan ekonomi kerakyatan gitu. Nah inilah yang kita harapkan bahwa ini masyarakat tuh sejahtera dari ekonomi digital yang ada di Indonesia. Kalau misalnya produknya dari luar misal gitu ya, ini kan yang ekonomi digitalnya berkembang itu dari luar gitu, negara yang ekspor produk gitu ya. Nah Indonesia hanya kebagian sedikit lah gitu. Nah ini yang harus kita rubah ya. Memang kalau saya meyakini bahwa aturan ini ya bukan akhir dari persoalan yang ada gitu ya. Tapi paling tidak ini menjadi bagian bagaimana kita membetulkan, membereskan tata kelola e-commerce di Indonesia. Baik, semoga kebijakan yang nantinya lahir, yang nantinya berlaku begitu Pak Heru ya, dapat berpihak juga ke rakyat. Baik, ini tetap dilarang atau hanya dibatasi. Terima kasih Pak Heru telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mas Akbar. Selamat beraktivitas Pak Heru. Pemirsa, bagaimana cara menciptakan informasi yang menarik dan informatif nantinya akan kami sajikan usai jeda.